Barada Eliezer, polisi yang soleh, jadi tumbal untuk atasan. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Barada E, yang menjadi tersangka pertama pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua terlahir dengan nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Lahir 24 tahun yang lalu dan berasal dari Sulawesi Utara. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMK Maritim di Bitung, Sulawesi Utara, Eliezer mengikuti pendidikan kepolisian di Pusat Pendidikan Brimob, Watu Kosek, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Eliezer bergabung pada Kesatuan Korps Brigade Mobil atau Brimob. Eliezer merupakan tamtama polisi dengan pangkat Bayangkara II atau Barada. Keahlian yang dimilikinya adalah penembak kelas 1 resimen pelopor dan instruktur vertikal rescue, yakni teknik penyelamatan medan vertikal atau curam. Karena keterampilannya, Eliezer ditarik untuk bergabung pada Satuan Tugas Khusus, Satgasus, yang dipimpin oleh Ferdi Sambo dan menjadi ajudan Ferdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam. Setelah disangkakan terlibat pada kasus tewasnya Brigadir Joshua, Eliezer ditarik ke Brimob sebagai kesatuan asalnya. Status tersangkanya ditetapkan pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 dan dikenakan pasal 388 Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dengan bergulirnya proses penyidikan atas kasus pembunuhan berencana tersebut, muncul beberapa tersangka baru. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Keputusan Barada Eliezer untuk menjadi justice kolaborator memberikan titik terang siapa sebenarnya dalang dari peristiwa itu. Nasi sudah menjadi bubur, Barada Eliezer menjadi korban kepatuhan dan loyalitas pada atasan tanpa menggunakan akal sehatnya. Perintah atasan untuk melakukan perbuatan melawan hukum telah menjerumuskan Barada Eliezer pada kehancuran masa depan, karir dan kehidupannya. Apapun alasannya, tindakan melawan hukum harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Semua sudah terjadi, jadi tolong serahkan semua ke Tuhan. Untuk permasalahan Barada E, kami keluarga hanya menyerahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menolong, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan berencana. Kalau keseharian dia anak baik. Tapi untuk yang setelah dia masuk ke sana, kita tidak tahu kan dia urusannya di sana. Apakah dia rajin berorganisasi di gereja? Kalau di gereja dia ada organisasi pemuda, kedua dia ada organisasi KPA itu apa? Kalau pecinta alam. Om Roy kenal Pak Icat, memang Icat sebenarnya anak yang berbakti, anak yang tidak pernah aneh-aneh begitu atau? Ya anak berbakti lah begitu Pak orang tua. Apa yang terjadi di sana dia buka semuanya dan Tuhan pasti tolong. Kalau orang berbicara jujur benar, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan Yesus akan tolong. Kalau untuk Icat ini waktu dia masuk Tamtama Brimob dari Polda sini kan Polda Sulut, dia masuk, dia dapat ranking, baru dia pendidikannya ke Watu Kosek. Tamtama Watu Kosek, baru dia terima habis pelantikan dari Watu Kosek, dia ditugaskan ke Poso. Iya. Dari Poso dia ditarik ulang ke Brimob itu Kelapa II itu. Ya, begitu kita tahu begitu dia. Dia punya, jadi dia sudah pernah mengabdi pada negara. Di waktu mungkin sekitar 1 tahun dia mengabdi di Poso. Sama-sama Barada yang lainnya. Kalau saya melihat keponakan saya ini, anaknya itu anak baik, anak gereja. Dia waktu dia masih sebelum masuk polisi dia tidak pernah bikin apa-apa,
tidak pernah mabuk-mabuk, mengisap rokok apa, anak baik. Orang tuanya juga saat ini sebagai orang gereja di ini. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.